Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan podcast kita yang dimana banyak pertanyaan yang sudah tersimpan di kami itu, yang dimana pada malam hari ini kami akan menanyakan kepada ahlinya, yaitu kepada Ustaz kami, yaitu Ustaz Zuna Muhammad Hairul Lutfi KIHA MPD. Gimana kabar pelenggan nih Ustaz pada malam hari ini? Alhamdulillah, seperti yang dilihat baik-baik saja. Masya Allah, pada malam hari ini Pelungguh kelihatan begitu ganteng dan Masya begitu muda. Allah. Kalau tahu berapa umur Pelungguh nih? Masalah umur saya sudah mau masuk 27. Gini Ustaz, banyak pertanyaan yang sudah kami terima dari audiens-audiens, yaitu adakah gitu sholat taraweh yang kita lakukan di luar bulan suci Ramadan? Itu Ustaz. Ya, Mohon untuk penjelasannya. ya. Mengenai sholat taraweh, jadi kalau misalnya ada yang tadi pertanyaannya, apakah boleh kita melakukan sholat taraweh di luar Ramadan? Ya, jadi kata para ulama, ya, salah satunya nanti kami hadirkan di dalam kitab Fiqhul Manhaji, ya. Disebutkan bahwa salatut tarawih innama tusra'u fi Ramadan khassatan. Jadi salat tarawih ini sesungguhnya disyariatkan, diharuskan hanya dilakukan pada bulan Ramadan saja. Khasatan itu khusus. Berarti dapat disimpulkan tidak boleh kita melakukan salat taraweh kalau tidak di luar Ramadan. Dan khusus di bulan Ramadan saja kita melakukan salat taraweh pada tempatnya. Jadi dalam melakukan sesuatu itu ada tempatnya. Ya, ada tempatnya. Jadi kalau kita tidak lakukan pada tempatnya, maka akan kelihatan jelek juga. Sama kalau kita logikakan, semua atau segala sesuatu itu ada tempatnya, baru akan kelihatan indah. Mana contohnya? Seperti misalnya rambut. Dia itu baru kelihatan indah kalau di kepala. Coba bayangkan kalau misalnya rambut itu tidak di kepala misalnya. Ya, ketika makan, ya. Kemudian ada di bejana, rambut kita jatuh. Apakah itu kelihatannya bagus atau tidak? Tentu tidak Ustaz. Ya. Kenapa seperti itu? Karena bukan tempatnya. Jadi segala sesuatu itu akan menjadi indah, kita harus tempatkan pada tempatnya. Seperti yang tadi. Itu baru rambut. Bagaimana kalau misalnya kita lagi makan? Siapa yang mengatakan gigi itu tidak indah? Kalau di tempatnya. Coba kalau kita lagi makan. Pas lagi makan, gigi kita jatuh itu. Ya, di mangkok misalnya kan. Nah, tentunya sekalipun tadi kelihatannya indah, ya, tapi di tempatnya, tapi kalau sudah jatuh yang bukan pada tempatnya, maka akan kelihatan menjijikkan. Begitu juga sekarang ini sudah kita ditetapkan bahwa sholat tarawih itu kita harus lakukan di bulan Ramadan. Kemudian kita akan lakukan di luarnya, maka ya tidak boleh. Jadi dikhususkan tempatnya. Dan sholat tarawih ini sebenarnya di zaman Nabi tidak diistilahkan dengan nama sholat tarawih. Jadi di zaman Nabi, ya, sholat tarawih ini lebih dikenal dengan qiyamul lail namanya. Ya. Tapi sholat tarawih ini, ya, viralnya kalau bahasa anak zaman sekarang itu di zamannya Sayyidina Umar. Ya, ketika di zaman Sayyidina Umar baru viral yang nama tarawih ini. Ya. Dan sholat tarawih ini sebenarnya, ya, kita lakukan tidak seperti yang sekarang. Sekarang ini banyak orang yang melakukan sholat tarawih yang cepatnya luar biasa, kilat luar biasa, ya. Ya, tapi tidak ada masalah sebenarnya. Itu semuanya memiliki dalil masing-masing. Tapi sebenarnya kalau kita lihat konteksnya, jadi sholat tarawih ini kalau kita lihat dari namanya, ya, itu seharusnya kita lakukan dengan yastarihun, dengan cara santai-santai, ya, dengan cara yang slow, ya. Jadi tidak kita lakukan dengan cara cepat-cepat. Misalnya kita sudah dapat 2 rakaat, berhenti sebentar, ya. Kita ngopi dan seterusnya, baru kita lanjut lagi. Pokoknya intinya santai-santai begitu. Nah, ini sebenarnya yang diinginkan di dalam salat tarawih ini. Makanya kalau kita katakan bahwa kenapa sih disebut juga dengan salat tarawih, disebut sumiyat bihadzal ismu, ya, li'annahum kanu yatarawahuna akibakul arba'i rakaat. Jadi dinamakan dengan nama salat tarawih itu juga, ya,
Karena sesungguhnya mereka itu ada jedanya, ada istirahatnya ketika melakukan sholat tarawih itu setiap 4 rakaat. Jadi setiap 4 rakaat selesai, nanti ada jeda istirahatnya, ya. Maka ya baru kita lanjut lagi. Nah, itulah sebenarnya yang diinginkan di dalam sholat tarawih ini. Begitu. Nah, jadi intinya kita tidak boleh melakukan sholat tarawih di luar Ramadan. Karena ini khosotan, dikhususkan. Begitu. Pemirsa, jadi kita tidak boleh melakukan sholat tarawih di luar bulan suci Ramadan, karena seperti yang sudah disebutkan oleh Ustaz tadi, bahwa tidak boleh kita menempatkan sesuatu itu bukan pada tempatnya. Jadi marilah kita sama-sama merenungkan, kita sama-sama membaca kitab supaya kita lebih banyak mengetahui tentang sholat tarawih ya niki. Mungkin cuma ini podcast kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.